Selamat siang semuanya. Selamat datang di podcast kami bersama saya William Christopher dan rekan saya Valen Valerian. Halo semuanya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan bintang tamu kita hari ini yaitu Cienyo. Halo Cienyo. Halo. Ya, selain itu kami juga kedatangan kepala jurusan OTKP yaitu Mem Sofi. Ya, halo Kak Angel, halo juga semua. Dan saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Justin Lazuardi sebagai moderator, Brian Farrell dan Ezra Alexander sebagai notulen. Itu. Oh ya, sebelum memulai kita akan mendengarkan kata sambutan dari Mem Sofi selaku kepala jurusan OTKP. Silakan waktunya, Mem. Ya, terima kasih Valen dan William. Selamat sore. Pertama-tama saya ucapkan kepada narasumber Kak Angel ya yang menjadi narasumber untuk kelompok 4 Happy Porus IO dan seluruh peserta event serta audiens. Perkenalkan, saya Mem Sofi, Kepala Program Keahlian OTKP SMK Strada Daan Mogot. Puji dan syukur ya kita panjatkan atas kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih karena sudah memberikan berkat kesehatan dan keselamatan bagi kita sehingga kita bisa berkumpul meskipun secara virtual di event talk show ini yang dikelola dimanage oleh kelompok 4 Happy Porus IO. Mereka mengelolanya dari bulan Juli 2020 sampai pada hari ini event ini ditayangkan. Kegiatan talk show ini adalah kegiatan PKL berbasis proyek untuk menggantikan PKL yang seharusnya mereka lakukan di dunia usaha maupun di dunia industri, yaitu di perusahaan-perusahaan ya Kak Angel. Akan tetapi karena kita ketahui situasi saat ini pandemik sedang melanda dunia, termasuk Indonesia, maka PKL tersebut diganti menjadi PKL berbasis proyek. Nah, khusus untuk OTKP, mereka proyeknya adalah mengelola suatu event, suatu acara, yaitu talk show, yang mana mereka kelola itu mulai dari bulan Juli sampai saat ini. Nah, sedangkan kalau untuk PKL ini sendiri, ya, itu mereka sudah mengerjakannya dengan mempraktikkan seluruh kompetensi-kompetensi yang mereka dapatkan dari kelas 10 sampai kelas 12. Seluruh kompetensi tersebut dapat dilihat pada portofolio yang ada di jurnal dan LKS, lembar kerja siswa, yang selalu mereka lengkapi setiap hari selama PKL berbasis proyek ini dilaksanakan. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Kakak Angel yang sudah mau menjadi narasumber untuk kelompok 4, dan kepada seluruh grup kelompok 4 saya ucapkan selamat karena bisa menyelenggarakan event ini yang merupakan salah satu dari beberapa syarat kelulusan SMK. Semoga event ini, talk show ini berjalan dengan lancar dan talk show ini bermanfaat bagi nanti audiens yang menontonnya. Nah, Tuhan memberkati, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Mem Sofi atas kata sambutannya. Ya, langsung aja kita mulai ya. Gini Will, kan semalam kan gue download TikTok gitu. Terus pas gue lihat, bukan download sih sebenarnya, lebih update ke update. Terus pas gue lihat ternyata TikTok jadi aplikasi nomor 1 di App Store. Nah, gue mikirnya kayak jadi ini dong, banyak di download kan semenjak pandemi kan. TikTok kan bukan cuma sosial media yang joget-joget doang kan. Sekarang udah bisa buat bikin konten-konten lain ya. Iya, sekarang kan banyak konten kreator yang bikin TikTok tuh buat sarana belajar. Kalau menurut pendapat Angel sendiri tuh TikTok yang sekarang tuh jadi sarana belajar tuh efektif enggak? Nah, iya, gitu.
Nah, bener banget ya apa yang udah dibilangin sama kalian kalau misalkan TikTok tuh yang dulunya terkenal dengan joget-joget, gak jelas, alay, tapi tuh sekarang bener-bener super informatif banget. Kayak kita tuh bisa nemu banyak informasi di sana, kayak kita bisa tahu DIY atau life hacks atau info-info beasiswa pun juga ada gitu di sana. Banyak banget orang yang setiap orang kan punya karakter beda-beda, punya kemampuan beda-beda. Di sana tuh mereka saling sharing gitu. Jadi menurut aku TikTok tuh benar-benar bisa adaptif banget ya sama kehidupan yang sekarang. Kayak kalau dulu tuh kita ngelihatnya Instagram yang paling nomor satu gitu. Kayak dia itu benar-benar semua orang pakai gitu. Tapi sekarang udah banyak yang lari ke TikTok karena di TikTok juga karena dia sangat adaptif gitu kan. Mereka bisa mengadaptasi konten-konten apa sih yang memang dibutuhkan masyarakat, konten-konten apa sih yang dicari gitu. Jadi para kreatornya pun juga saling berlomba untuk memberikan informasi yang lebih dan lebih lagi seiring berjalannya mengadaptasi dengan perkembangan zaman itu kayak gitu kalau menurut aku. Ya begitu sih ya, TikTok kan jadi sarana belajar gitu kan. Menurut Kak Angel juga tadi begitu, jadi oke efektif lah. Kita mau kasih unjuk nih salah satu video Content creator yang ngejadiin TikTok itu jadi sarana belajar. Coba aku share screen ya. Oh iya, content creator ini namanya Stephanie Gabriela. Bukan dia doang sih, banyak banget. Ada juga Koharo, ada toleransi.id. Itu dia juga content creator yang pakai TikTok buat sarana belajar. Kita langsung buka TikToknya ya. Nah, dia nih salah satu content creator yang pakai TikTok tuh buat sarana belajar, kayak sarana belajar apa sih, sejarah, IPS. Iya, benar banget. Aku cari salah satunya ini, misalnya. Peristiwa perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Cek tala, Indonesia lho merdeka, wani Walanda iki masang bendera di Surabaya. Excuse me, saya Sudirman, tanya baik-baik ya, siapa yang masang bendera Belanda itu? Aku, terus apa oh? Belanda kan bagian dari sekutu barusan menang perang dunia, jadi boleh toh pasang bendera Belanda? Oh londo kentir, kon nggak tahu iki sekarang wes Republik Indonesia. Republik Indonesia, kami tidak tahu itu apa. Hah? Sek talah kok ninggal, sek talah aku ngambil bedil, tak tembak lo. Iya, aduh berani-beraninya kamu. Tangan kosong kalau berani. Pak Sudirman ikuti saya. Wah guys, saya diomongi baik-baik, kayak gitu aku mau naik. Iya, Cak Har tak bantu kene. Kusno, ayo. Merdeka, merdeka. Tur. Aduh pusing. Cak Har, Cak Kusno. Cak Kus, apa rasanya ngerobek bendera Belanda? Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Hehe, bercanda. Perobeknya bukan saya, tapi area-area Surabaya. Peristiwa perobek. Kayak gitu ya, salah satu contohnya. Jadi dia nih bikin TikTok tuh soal tentang kemerdekaan Indonesia gitu kan. Dimana dia tuh ngerobek bendera Belanda kan, Will. Terus dia nih yang bikin kita seneng itu, bukan seneng sih, lebih kayak ngeliatnya tuh demen gara-gara dia tuh dilakonin mainnya. Di monolog main, monolog, main peran gitu. Terus kan TikTok sebagai sarana belajar tuh sebenarnya bukan cuma belajar doang ya. Ada juga konten-konten kreator lain yang tadi Cik Angel bilang, ada yang life hack, terus DIY, banyak banget. Salah satunya tuh ada yang namanya Vini Laurencia, dia tuh suka rekomendasi tempat makan yang enak, gitu-gitu deh. Kita tampilin salah satu videonya ya. Ya, ini dia. Pantes aja artis pada suka sama cinnamon roll ini. Kalian lihat deh, toppingnya tuh banyak banget sampai lumer. Ini cinnamon roll dengan topping terbanyak yang pernah aku lihat. Packagingnya juga bagus kalau buat dijadiin hampers. Nih aku beli di sini. Nah kalau yang ini tuh cinnamon roll yang isinya 9 guys. Terus dalam satu loyang ada 3 rasa. Tapi kalau 9 kebanyakan buat kalian, tenang aja, ada packaging yang lebih kecil kok. Yuk kita cobain aja langsung. Pas pertama kali cobain, yang aku terkejut adalah ini tuh rotinya lembut banget guys. Kalian bisa lihat, rotinya tuh padat tapi nggak keras. Aku suka banget nih roti yang kayak gini. Terus apalagi ditambah toppingannya yang banyak dan lumer. Nah, gitu sih salah satunya gimana ya, TikTok kan ya jadi tempat buat kita nyari tempat nongkrong, tempat buat
tempat cari buat makan. dia cari makan gitu. Tapi gimana sih kita sebagai orang ya, anak muda terutama tuh kayaknya ngelihatnya cuma ngelihat inilah gue pengen tuh ke situ sama temen gue pengen ke situ, pengen makan lah di situ, tapi kayak males gitu. Si Angel sendiri pernah gak sih kayak gitu, kayak apa sih ngelihat orang, aduh pengen banget nih, tapi aduh males gitu, enak, pengen banget gitu. Pernah gak sih kayak gitu? Tapi mager gitu ya. Sering sih, jadi kayak scroll-scroll TikTok, apalagi banyak juga kan waktu itu TikTok kuliner. Sekarang juga udah banyak banget kreatornya. Nah, aku tuh kayak kepo gitu rasanya. Ini gimana sih emang seenak itu sesuai yang kreator ini Iya. bilang gitu kan. Pengen coba, tapi corona, tapi jauh gitu. Ya udah, tapi hasilnya ya kalau sempat aja baru ke sana kalau emang lagi mau Kalau benar-benar weekend niat atau ya, kalau emang kalau emang bener-bener niat, kalau enggak mah cuman kayak add to favorites, habis itu udah gitu. Mungkin nanti buat rekomendasi makan selanjutnya kali ya. benar sih kayak gitu kan, selain tempat makan sama tempat jalan-jalan, banyak juga tiktokers yang bikin video masak. Nah, salah satunya si Angel sendiri pernah loh bikin video masak. Kita kepoin yuk akunnya si Angel. Yang bikin telur gulung ya. Uh-uh. Kita lihat gimana prosesnya. Telur gulung. Nah, kita kepoin yuk akunnya si Angel. Nih. Tuh. Ci Angel sendiri kan banyak banget nih konten TikToknya tuh kan bukan cuma soal makanan atau kebanyakan sih kayak tips-tips kuliah di Korea gitu ya Ci ya. Nih. Iya benar. Banyak ya kontennya. Jadi gitu Agak di bawah. cara Nah, berhasil itu. bikin sempol gulung. Aku tuh selalu bingung kenapa abang telur gulung tuh gampang banget sih ngegulung-gulung telur kayak gini. Ternyata cara mudahnya itu setelah udah digulung harus ditempelin ke pancinya guys. Asik, akhirnya berhasil. Tuh aku masak banyak banget tuh, ayo kita coba. Enak banget guys. Oh my god, akhirnya berhasil. Jadi kalau telur gulung kayaknya gue pernah coba bikin di rumah. Tapi apa ya, kan gue taunya telur gulung tuh cuma minyaknya doang yang banyak kan. Terus gue nggak tahu ternyata harus ditempelin ke panci. Gue bikin telur gulung malah jadi telur teribo. Lo tau kan yang banyak minyak kan. Iya kayak gitu-gitu. TikTokers kan banyak juga tuh yang bukan si Angel doang, banyak juga yang share-share konten-konten masak-masak gitu, tips-tips masakan gitu deh. Terus si Angel sendiri kan banyak banget nih konten-konten yang tips-tips kuliah di Korea. Kita lihat salah satunya yang ini. Biar audiens kita bisa tahu ya rekomendasi kuliah di luar negeri. Butuh biaya berapa? Oh ya, si Angel. Emang si Angel itu pernah kuliah di Korea apa gimana, Ci? Bisa kasih tips? Nah, kalau aku sendiri, aku baru aja balik dari Korea tuh bulan Juli lalu. Jadi aku ada kesempatan untuk pertukaran pelajar dari bulan Februari sampai Juli kemarin. Spring semester, kayak gitu. Keren. Ya, mungkin Cici punya tips buat calon-calon siswa-siswa yang pengen kuliah di Korea gitu. Tadi kayaknya aku lihat di video biaya per semesternya 59 juta, itu beneran? Itu beneran sih, emang agak ngap ya ngeliatnya. Ya. Emang di sana tuh biaya kuliahnya tuh lumayan mahal ya, apalagi untuk kita kalau bisa mau kuliah di sana kan pasti ngambil kelas internasional yang diajarkan pakai bahasa Inggris. Itu pasti biaya kuliah tuh lebih mahal daripada biaya kuliah yang standar. Sama lah kalau kayak di Indonesia, kalau diajarin pakai bahasa Indonesia samain bahasa Inggris kan pasti beda kan biayanya.
Nah, tapi kita sebagai nanti kalian calon-calon mahasiswa, kalau ada yang mau kuliah, itu tuh bisa banget kalian cari namanya beasiswa. Karena biasanya tuh mahasiswa tuh sangat difasilitasi sama yang namanya beasiswa. Banyak banget beasiswa yang bakal ditawarin, tapi permasalahannya adalah kamu tahu atau enggak informasi itu. Gimana cara taunya? Nah, kalian tuh harus aktif cari tahu informasi beasiswa kayak gitu. Karena nggak mungkin informasi beasiswa tuh yang cari kalian, harus kalian yang lebih aktif gitu. Nah, saran aku sih nanti kalau misalkan kalian udah masuk ke kuliah, itu biasanya bisa pertukaran pelajar itu tuh di semester 3, di tingkat kedua. Nah, kamu tuh harus cari, ada namanya kantor internasional di kampus, itu ada pihak yang mengurusi urusan internasional, baik itu lomba atau conference, nanti kamu kayak seminar-seminar di luar negeri, itu bisa. Jadi kayak aktif-aktif aja dan jangan pernah takut gagal, karena setiap orang tuh punya keunikan dan nilai masing-masing, jadi semua orang punya peluang yang sama untuk dapetin beasiswa itu. Jadi semangat terus aja. Saya boleh nanya nggak, Ci? Boleh. Nah, itu kalau pertukaran mahasiswa gitu, ada jurusan-jurusan tertentu atau buat semua jurusan bisa ya? Nah, kalau untuk jurusan, itu sebenarnya tergantung universitas yang kalian pilih. Ada temen aku yang pertukaran pelajar itu ke Jepang, dia itu cuma menawarkan mata kuliah untuk belajar bahasa Jepang di sana selama 1 tahun. Nah, berarti kalau kayak gitu kan kalian harus cuti kan kuliah yang di Indonesia. Otomatis itu mundur 1 tahun kuliahnya. Jadi harusnya lulus 4 tahun nih, lulus 5 tahun gitu. Nah, kalau aku sendiri kebetulan di Korea ini dia menawarkan banyak sekali jurusan yang ada kelas internasionalnya. Ada jurusan komputer, ada jurusan bisnis, jurusan sosial gitu. Banyak banget pokoknya. Nah, kebetulan jurusan aku kan ilmu komunikasi. Di sana juga available jurusan digital media. Nah, masih kayak relevan kan jurusannya sama jurusan aku di Indo. Nah, akhirnya aku ambil jurusan itu supaya aku nggak cuti kuliah. Jadi aku transfer nilai gitu. Itu Jadi Bermanfaat sih. Makasih, Ci, infonya. itu Ci, emang kalau kita kuliah di Korea gini, dimanapun ya, nggak bukan cuma Korea doang, itu emang harus bisa bahasa Korea gak sih? Atau kita modal bahasa Inggris doang udah cukup gitu? Nah, itu kembali lagi ke universitasnya lagi. Mereka menyediakan kelas internasional atau enggak. Kalau misalkan kayak dia tidak menyediakan kelas internasional, cuman pure bahasa Korea doang, otomatis kita harus bisa dong bahasa Korea. Kalau enggak, gimana kita melanjutkan pelajaran yang ada di sana gitu. Kebetulan yang aku kan ada kelas internasional, jadi tidak diharuskan untuk memiliki sertifikat topik. Itu tuh kayak semacam TOEFL-nya bahasa Korea gitu. Jadi aku pure ngandelin bahasa Inggris aku doang aja gitu. Itu emang C. Angel itu kuliah kalau di Korea gitu, kita kan uang jajan gitu pasti kerja gitu kan ya di sono ya, gitu kerja atau Dari tambahan lah. ya itu kan mahal ya Ci ya, biaya hidup di sono. Kayaknya aku pernah ngeliat video Cici tuh makanan apa gitu kan 100 ribu dapat apa aja di Korea gitu. Mungkin Mem Sophie ada pertanyaan buat Ci Angel? Iya, terima kasih ya Ci Angel ya. Aduh, saya tadi sangat terharu ya. Ternyata Ci Angel itu baru pulang dari Korea habis kuliah. Jadi saya teringat anak saya juga, ada anak saya yang nomor 2 ya, Ci Angel itu lagi ada di Jerman. Dia juga kebetulan dia juga sama, tapi dia di sana sambil kerja Ci. Jadi dia sambil kerja sambil kuliah. Nah, makanya memang kan seperti yang tadi ditanyakan Valen, biayanya di luar negeri itu kan mahal banget ya. Jadi seperti kayak anak saya itu dia untuk bayar apartemennya aja tiap bulan itu berapa, tapi karena dia kerja sama pihak apa namanya itu, pihak tempat dia bekerja itu, apartemen itu benar-benar dibiayai full. Paling dia di situ yang paling agak berat itu makan ya. Tapi kalau apartemen sama transport tuh udah di cover dari ya pekerjanya. Jadi memang benar kalau kita
kuliah di luar negeri itu tidak ada yang sponsor ataupun tidak ada yang membantu, memang agak berat. Saya sebagai orang tua juga merasa sangat berat, misalnya kalau saya sampai 20 juta setiap bulan gitu ya. Tapi karena anak saya kebetulan kerja, jadi saya nggak ada, puji Tuhan nggak ada memberikan biaya sama itu, namanya si Agnes Fiorentin, seperti itu. Ini pertanyaan saya gini, Kak Angel, gimana Kak Angel bisa ada tips nggak untuk buat audiens ataupun para peserta kru di sini, bagaimana nanti mereka itu bisa mengembangkan keahliannya seperti yang Kak Angel telah lakoni, misalnya kayak seperti TikTok itu, apakah itu bisa menghasilkan? Jadi kalau nanti misalnya ada audiens ataupun kru-kru di sini benar-benar mau menjadikan TikTok itu untuk mencari uang dan nanti membantu mereka untuk kuliah, nah itu mohon kalau bisa ada tips-tips yang sangat penting untuk semua kami di sini. Makasih, Kak. Oke, makasih Ibu. Untuk pertanyaannya ini boleh langsung dijawab, Kalian? Boleh, silakan. Oke. Paling tipsnya adalah jangan pernah takut untuk membuat sebuah karya sih. Kalau misalnya emang niat kamu baik, tujuannya itu bagus, kamu mau membangun sesama kalian melalui TikTok, menurut aku audiensnya pasti ada sih. Mungkin di awal-awal susah banget ya buat nyari viewers ya. Pasti tuh kayak yang nonton dikit, terus habis itu nggak masuk FYP dan lain sebagainya. Tapi nggak ada namanya karya yang nggak diterima gitu. Kalian terus saja berkarya, cari-cari referensi video apa sih yang mungkin akan viral, video apa sih yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nanti ketika emang video kamu tuh udah mulai berkembang, udah mulai bagus gitu ya, kan namanya belajar ya, setiap hari kita mengevaluasi dari video yang ada. Video aku yang pertama juga bukan video yang bagus banget gitu, video aku pertama tuh kentang banget kalau dilihat-lihat sekarang gitu, tapi karena mau belajar dan tetap develop, evaluasi apa sih yang kurang, apa sih yang dibutuhkan oleh warga TikTok gitu. Nah nanti juga seiring berjalannya waktu tuh akan viral dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi menurut aku gitu sih. Intinya jangan pernah takut untuk upload aja. Apa yang ada di otak langsung bikin gitu. Jangan ada yang di otak, udah aja gitu di otak. Maksudnya ide kreatif tuh jangan dipendam sendirian gitu. Biar kita tuh bisa nikmatin bareng-bareng. Oh iya. Kasih Cianyel atas jawabannya. TikTok kan ya kayak seperti banyak orang ya. Gimana sih? Setiap orang juga punya keburukan, punya punya sisi positif sama sisi negatif. Enggak semua aplikasi atau semua Instagram atau apapun itu, semua makhluk di dunia inilah nggak ada yang semuanya sempurna kan ya. Kalau menurut William itu, TikTok punya sisi negatif. Apa aja, Will? Ya kayak banyaknya konten-konten yang seharusnya nggak ditonton sama anak kecil, tapi karena itu dibikin viral atau diberi panggung oleh para netizen, akhirnya itu bisa dilihat oleh masyarakat yang seharusnya nggak patut untuk ditonton. Isinya kayak hujatan gitu ya. Kebencian. Ujaran kebencian atau konten pornografi. Iya. Gitu kan ada kan ya channel yang bikin kayak gitu ya. Pendapat channel sendiri soal TikTokers yang begitu tuh gimana sih? Kayak ada yang baru viral tuh kemarin yang sampai masuk TV yang isinya tuh ujaran kebencian, dan begonya tuh kita warga TikTok malah ngasih panggung ke dia, akhirnya dia malah makin senang kan. Iya. Pendapat Angel gimana tuh buat TikTokers yang kayak begitu? Kalau aku sih gimana ya, aku sebenarnya no comment banget ya sama masalah ini ya. Cuman yang paling aku tekenin adalah audiens tuh bisa menentukan apa yang boleh atau enggak ditayangkan di mata kita gitu. Kita juga yang meng-create kalau di ilmu komunikasi itu ada namanya teori agenda setting. Kayak kreator itu akan membuat video yang emang diminati oleh penonton gitu. Jadi semua itu tuh hanya settingannya si kreator aja gitu. Kalau ini diminati, semakin diminati dia semakin bikin gitu. Contohnya kayak di televisi, kita udah gedek banget sama sinetron yang sinetron Indosiar yang kayak apa sih azab-azab gak jelas.
Tapi itulah yang emang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia yang emang levelnya menengah ke bawah gitu. Maka dari itu emang selalu ditampilkan sinetron seperti itu, sampai saat ini tetap ada gitu kan. Tapi apabila kalau misalnya kita sebagai audiens bisa nge-stop itu, kita nggak nonton sama sekali, dan itu ratingnya turun, ya udah, semakin dia nggak viral, ya udah, itu bakal hilang gitu. Jadi kalau yang kasus yang orang itu sampai masuk ke televisi, menurut aku, ya salah kita dari audiens TikToknya juga, kenapa kita nonton gitu, kenapa kita nggak pas lihat tuh langsung blok atau ada kan not interested, itu kan ada tuh pilihannya. Harusnya tuh bisa pencet itu, berani untuk pencet itu supaya orang-orang yang kayak gitu tuh, ya maksudnya gimana ya, nggak mencemari video-video yang di TikTok yang sebenarnya banyak banget video kreatif yang lainnya yang layak untuk masuk ke FYP gitu. Kalau aku sendiri juga pas pertama kali aku lihat video itu, aku udah langsung blok dan not interested. Jadi itu nggak pernah masuk di FYP aku. Walaupun sedikit-sedikit yang ngeduetin suka muncul gitu. Iya sih, jadi sebenarnya bukan sepenuhnya salah dia sih. Balik lagi ke netizennya. Soalnya kita tuh kan ngasih panggung ya ke dia ya. Malah bukannya kan ada pilihan not interested kan. Kita malah ngehujat di komen, di like, di share. Gitu, makin seneng dia, makin populer begitu. Terus dampak negatif kan ada juga tuh yang nyebarin hoax gitu, kayak dulu tuh waktu awal COVID, waktu awal pandemi gini, banyak yang nyebarin video ini vaksin gitu kan, begini begitu ya. Terus ada lagi nih dampak negatif satu yang kalau bagi kaum milenial tuh benar-benar berasa. Ini nih kejadiannya ke aku kejadian gitu, Angel. Ini Angel tahu gak sih akunnya Emil Mario sama Papa Nugroho gitu, yang bikin parodi gitu? Kurang tahu aku. Iya, gitu-gitu kan di TikTok kan banyak kan yang bikin parodi gitu kan. Nah, itu tuh sering banget dia tuh secara mandiri masuk ke FYP aku kan. Terus entah kenapa aku tuh demen sama gaya ngomongnya dia, akhirnya itu toksik gak sih begitu, aku ngomongnya tuh jadi ikut-ikutan dia, terbawa lah ya, kebawa suasana, soalnya kan gue demen nih karena sering nonton. Ngomongnya kan kasih Emil kan jangan gembals di nada-nadain gitu, entah kenapa secara mandiri tuh jadi kebawa-bawa gue mindset lah ya, kayak Papa Nugroho tuh ngomong oke-nya jadi oke gitu. Terus gue pernah kemarin tuh ke toko baju gitu, gue nanya, ini ukuran ini ada gak bajunya kembang banyak kan? Terus pas tunggu ya mas, kata dia begitu. Terus gue malu banget, gue bilang oke. Ya itu malu banget sih. Ya itu pengalaman pribadi sih kayak begitu. Kayak pokoknya dampak negatifnya begitulah, kayak jadi kebawa-bawa gitu. Padahal kan itu parodi buat ngelucu doang kan. Tapi entah kenapa kita demen malah jadi terbawa begitu. Tapi ngomongin dampak negatif pasti juga ada dampak positif dong. Iya dong. Kan semuanya kan enggak semua negatif semua, pasti ada yang bagusnya juga gitu. Nah, kalau positifnya sendiri sih kalau menurut gua TikTok juga bisa jadi ladang uang sih. Kalau kita pinter bagaimana cara bikin konten sehingga diminati. Kayak Angel mungkin udah bisa menghasilkan uang sendiri lewat TikTok atau gimana? Iya, dari video Angel kan aku pernah ngelihat video Angel tuh yang jualan gitu ya. Itu kan jadi sarana promosi di TikTok, itu kan salah satu dampak positifnya gitu. Itu kalau boleh tahu Angel apa sih dagangannya? Jadi aku itu waktu itu tuh gimana ya, aku ngerasa aku kan suka promosiin barang orang juga di TikTok, bantuin beberapa small business gitu kan. Nah aku pikir kenapa nggak aku ngebantuin kayak promosiin small business aku sendiri gitu. Akhirnya pas aku udah reach berapa ratus ribu followers, aku mulai mulai ngerintis bisnis aku. Nah aku juga bikin bisnisnya juga nggak mau yang main-main gitu kan. Akhirnya tuh aku bikin sesuai dengan karakteristik si followers aku kan suka yang Korea gitu kan. Nah banyak juga ARMY tuh fansnya BTS. Nah jadi tuh aku terinspirasi dari situ dan akhirnya aku bikin
clothing yang emang apa sih patch-patchnya tuh patch army gitu kayak BT21 karakter-karakter gitu. Nah tapi karena udah banyak banget yang jual gitu kan, aku pengen beda nih dari yang lainnya. Akhirnya aku bikin bedanya itu di sisi packaging Ya, sama packagingnya bagus banget freebies-nya. sih. Pakai gelas gitu, Kenapa? pakai gelas. Iya, packagingnya pakai gelas gitu. Kelihatannya sumpah unik banget. Demi Packaging ya. packagingnya tuh kan kebanyakan orang-orang pakai kardus kan. Si Angel ini beda banget, dia pakai kayak gelas kopi Starbucks gitu yang gede. Isinya baju sama apa sih? Pensil, apa sih itu? Pulpen ya? Sama pulpen. Iya, karena aku ngelihat di TikTok banyak banget kan yang packaging bareng aku yuk, dan aku ngelihat warga TikTok tuh suka banget sama packaging yang unik. Kayak biasanya kan box pizza, aku tuh mau beda ada yang lain. Akhirnya aku pakai packaging cup gitu. Nah, terus aku lihat tuh warga TikTok suka banget sama freebies kayak hadiah-hadiah kecil ya, walaupun cuma stiker, walaupun cuma pulpen, tapi mereka seneng aja gitu. Jadi yang dia dapet tuh nggak cuma baju tapi banyak gitu kan. Akhirnya ya udah aku terinspirasi dari situ, aku aplikasikan ke bisnis aku dan akhirnya ternyata lumayan banyak yang tertarik gitu. Jadi waktu itu aku baru belum nyampe 1 minggu buka all shop, kebetulan pas juga sama 10-10-nya Shopee kan. Nah itu bener-bener meledak banget, di hari Sabtu itu kejual 100 piece lebih. Padahal sebelum-sebelumnya itu satu hari cuma kejual paling 3-10 cup gitu satu harinya. Iya, benar Jadi sih. sebenarnya TikTok bisa banget dimanfaatkan buat kalian mau ngerintis small business sih menurut aku. Karena kita juga nggak pernah tahu kan video itu kapan naik ke FYP atau enggak. Bener banget. Iya sih, kan TikTok kan itu kan tadi Ci Angel bilang kan buat ngerintis bisnis itu kan bagus kan kita nggak pernah tahu kan bisa viralnya kapan. Eh, udah gitu kita udah ngerintis bisnis nih, kita ngejualin barang, oh kita untung, itu dampak positif TikTok kan sebagai buat jualan. Itu berpengaruh banget lah buat milenial. Terus tadi kan Ci Angel nge-packagingnya kan pakai kayak gelas gitu kan, itu kreatif banget sih. Kan TikTok sebagai apa? TikTok tuh kan tadi kan sebagai sarana jualan gitu kan. Kita dampak positifnya bisa juga buat ngelatih kreativitas kita. Bener kan, Will? Bener banget. Kayak gitu Bener kan. banget. Biasanya kan orang-orang nge-packagingnya pakai box. Buat kita para millennials tuh yang mau mulai kayak jualan Bisa gitu, dicoba nih ya. bisa dicoba gitu. Kita cari-cari yang unik-unik yang kita tuh lihat pasar. TikToknya Orang-orangnya tuh pengennya gimana gitu kan. Terus kalau Ci Angel udah pakai packaging yang unik, otomatis yang beli pun nanti bisa upload di TikToknya sendiri ya, Iya. untuk di review. Benar kayak Itu gitu sih. sekaligus sebagai promosi juga jadinya. Terus dampak positif kayaknya itu aja sih. Sebenarnya masih banyak, cuman kalau kita bahas takut nggak cukup ya waktunya. Yang nggak cukup waktunya. Terus Ci Angel sendiri kan nih, kalau tadi kan kita udah lihat ya akun Ci Angel tuh 300.000 followers. Wow. Itu mungkin Cici mau sharing gimana pengalaman Cici dari awal TikTokers, dari awal main TikTok tuh emang Sejak kapan? Sejak kapan, terus dari awalnya emang tujuannya tuh mau ngapain atau emang begitu? Apakah berubah tujuan awal sampai sekarang atau tetap sama? Terus mungkin Ci Angel punya tips-tips buat yang para pemula yang pengen, yang takut untuk memulai. Takut mulai, kayak kalau saya sendiri sebenarnya pengen main TikTok. Bukan pengen main TikTok mah main, cuma mainnya tuh kebanyakan kayak nonton doang sih. Kalau gue tuh bikin konten lah ya. Gue pengen bikin konten tapi ya ampun followers gue cuma 2. Ya ampun. Itu gimana sih, Ce? Gitu. Oke, aku cerita dulu kali ya pengalaman aku kenapa sampai aku bikin TikTok. Jadi sebenarnya itu aku emang misi aku waktu aku exchange di Korea adalah aku mau nyebarin awareness tentang pertukaran pelajar. Karena orang cuma tahu, oh pertukaran pelajar tuh kayak, wah keren banget ya, eksklusif banget ya. Tapi sebenarnya tuh semua orang bisa gitu. Dan aku tuh tadinya mau menggunakan media Instagram sama YouTube. Dan aku udah 3 bulan di sana, itu tuh masih kayak audiensnya ya udah orang-orang di sekitar aku aja gitu. Dan sampai pada akhirnya aku download TikTok dan aku coba bikin
karya di sana, ternyata tuh audiensnya itu benar-benar luas banget. Algoritmanya si TikTok ini tuh beda banget dari algoritma media sosial yang lain. Nah, jadi aku coba mikirnya kayak, oh ya udah daripada aku cuman di Instagram dan di YouTube yang tiap kali orang tuh dengernya itu mulu, followers aku tuh ngomongnya tentang Korea mulu gitu kan. Aku tuh pengen mencari audiens yang lebih luas lagi. Akhirnya aku coba di TikTok dan ternyata emang demand-nya tuh tinggi gitu. Aku sharing tentang Korea, tentang exchange di Korea, mereka tuh sangat excited. Dan sebenarnya selama aku di Korea, 1 bulan itu followers juga masih dikit. Pas aku pulang itu kemarin masih sekitar 25.000 followers. Dan ternyata pas aku di Indo, aku bingung dong mau konten apa gitu kan. Konten Korea aku kan aku udah di Indonesia gitu, aku harus gimana. Ya udah, aku lebih ke kayak apa sih yang lebih eksplisit gitu, kayak tips cara dapat beasiswa atau pengalaman aku gimana caranya mendapatkan beasiswa tersebut. Aku mulai sharing di sana. Walaupun followers aku dikit, cuma 25.000, tapi aku yakin kalau emang niat kita baik, itu pasti ada aja audiensnya. Kalau muncul ke FYP dan mereka tertarik, dia pasti bakal nonton sampai akhir dan bakal share ke teman mereka yang emang membutuhkan informasi tersebut gitu. Jadi aku benar-benar kayak ya udah aku lakukan aja karya-karya aku setiap harinya dan ternyata ya itu ada penontonnya dan sampai sekarang bisa berkembang sampai 300.000 followers kayak gitu. Jadi emang niat awal aku emang mau sharing pengalaman aku aja sih supaya mereka-mereka yang emang bingung gimana cara dan lain sebagainya tuh bisa tahu dan bisa mulai call to action gitu deh, langsung melakukannya, nggak cuma di angan-angan doang. Iya sih. Udah nggak terasa ya ternyata ngobrol-ngobrol gini dari tadi yang Cienjo. Udah 35 menit. Ya, terus kayak tadi kan TikTok kan benar-benar bawa pengaruh buat kita para kaum milenial. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya, ada apa? Kalau bisa sih kita benar-benar ngehindarin dampak negatifnya kan. Kayak kita tuh kalau mau ngelihat konten hoax gitu, kita cari dulu nih yang benar yang mana. Cari kebenarannya dulu. Terus kalau ya ada orang-orang yang konten yang nggak bener nih, apa sih kayak tadi tuh langsung aja kayak yang Cienjo bilang itu ya di not aja. Interest, ya, not interesting gitu ya. Makasih Cienjo udah nyempetin waktu ya buat datang di talk show kami ya. Kayaknya itu aja sih bahasan kita pada hari ini. Terima kasih buat semuanya yang udah datang, buat Mem Sophie dan buat Cienjo karena telah meluangkan waktunya. Terima kasih. Iya, Valen. Dadah. Valen sebentar. Saya mau mengucapkan terima kasih dulu juga sama Ci Angel ya. Halo Kak Angel. Ibu, halo. Iya. Terima kasih banyak. Tadi tips-tipsnya itu meskipun durasi kita ini 35 menit ya, tapi banyak sekali yang didapat ya. Saya kan selama ini nggak begitu suka dengan TikTok ya, karena saya nggak tahu itu TikTok itu sebenarnya apa gitu ya. Tapi dari tadi yang setelah diterangkan oleh Valen dan juga malah ditambah lagi dengan dari Kak Angel yang sebagai narasumber kami untuk kelompok 4 ini, itu makin membuka pikiran saya bahwa oh ternyata TikTok itu beneran nih bisa cari duit dan bisa juga untuk belajar. Tadi saya kira seperti kayak apa ya, seperti dalam bayangan saya itu masih kayak seperti bohongan gitu loh Kak ya. Tapi ternyata setelah ditunjukkan sama Valen tuh bener ya, ada pembelajarannya kayak tadi ada sejarah, terus Kak Angel juga ada bikin makanan, terus tips-tips untuk kuliah di luar negeri. Karena sebenarnya untuk hostnya ataupun yang MC-nya kita ini ada William. Sebenarnya itu William itu kalau dia bikin konten di IG itu semua orang pada nge-like. Nah, makanya menurut saya, iya benar Kak. Makanya menurut saya kalau Kakak tadi udah kasih tips bisa juga cari duit, alangkah baiknya nanti ini juga William di sini bisa mengikuti seperti Kak Angel gitu. Sebenarnya sosial media tuh nggak ada yang jelek, cuman bagaimana kreatornya itu bisa menggunakan itu dengan bijak gitu sih. Iya Kak. Oke, Kak. Bijak-bijak aja. Terima kasih banget Kak, udah mau bergabung dan memberikan tips ya. Ya, oke, sekian video ini. Iya, silakan Valen.
Terima kasih, Bu. Akhir. Iya. Dadah. Ya.